Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuku Muhammad Haidir, NPM 2019-020026, kelas TI 4A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan software Delphi 7. Nah, di sini saya sudah membuat formnya. Sebelumnya juga saya sudah membuat database-nya, tinggal saya koneksikan dengan form ini. Nah, cara mengkoneksikan database dengan form ini, caranya adalah klik Adobe Connection, terus kita pilih filenya. Caranya di connection string, terus masuk di build, kita pilih Microsoft Jet 4.0, next, kita pilih filenya. Saya simpan di data C, sum, htdoc. Nah, ini foldernya. Saya sudah membuat sebuah database bernama mahasiswa. Kita bisa tes connection. Oke, sudah sukses dan oke. Nah, selanjutnya adalah kita ubah di sini login from jadi false. Nah, di sini di connected juga kita ubah jadi true. Nah, selanjutnya adalah Adobe query. Di sini kita ubah di sini kita masukkan nama dari Adobe Connection-nya. Namanya adalah Adobe Connection 1. Selanjutnya kita scroll ke bawah, SQL. Kita ketika di sini select bintang from nama tabelnya. Di dalam tabel database tadi saya sudah memberikan database bernama mahasiswa. Oke. Selanjutnya ke ini aktif true. Nah, selanjutnya kita ke data source. Data source-nya di dataset kita ubah jadi Adobe Query 1, yaitu nama dari Adobe Query ini. Nah, jika sudah begini kita klik DB grid-nya, kita klik di data source. Oke, sudah ada. Nah, ini kenapa begini? Karena panjangnya tidak sesuai dengan lebar data DB grid. Jadi caranya adalah klik kanan kolom editor. Nah, bisa juga diklik 2 kali. Nah, add all fields. Nah, sini kita klik, kita lihat yang field yang mana yang panjang. Sini di NPM kita rubah di sini width-nya, misalkan jadi 100. Oke, sudah berubah. Sekarang nama kita ubah jadi 100 juga. Sekarang tempat lahir 100 juga. Tanggal lahir aman, domisili kita ubah juga jadi misalkan 90 saja. Daerah asal misalkan 90. Oke, sudah pas. Nah, sebelumnya juga saya sudah membuat coding dari semua bottomnya. Di sini ada bottom add, save, update, delete, dan close. Di sini juga ada bottom search. Nah, saya akan menjelaskan fungsi setiap bottom ini. Di sini ada tombol add. Ketika kita sudah memasukkan sebuah data dan kita ingin mengisi data baru, kita bisa mengklik add untuk menambahkan data baru. Maka semua di form ini akan kembali kosong. Nah, di save ini ketika kita mengklik save, maka data yang kita masukkan di sini akan masuk ke tabel di DB grid. Nah, di update ketika kita ingin mengupdate nama, tempat lahir, tanggal lahir, ketika kita klik update maka akan berubah di field yang atau record yang kita pilih sebelumnya. Nah, delete ketika kita men-select sebuah
data dan kita mengklik delete, maka akan data itu akan terhapus. Di sini ada tombol close untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini search. Ketika kita sudah menginput ratusan data, kita tidak lagi men-scroll satu persatu, tapi kita bisa search dengan menggunakan kata kuncinya. Nah, di sini saya perlihatkan codingannya. Di sini untuk tombol hapus, untuk tombol add. Nah, di sini edit 1.clear. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 edit. Tapi saya hanya menggunakan sampai edit 5 karena yang diisi nanti sampai edit 5, maka yang akan terhapus nanti adalah edit 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, selanjutnya adalah save. Nah, ini adalah query dari save, ada query.append dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah query update. Nah, ini adalah query dari update, ada query.edit. Nah, tadi yang save adalah append, di sini adalah .edit. Nah, di sini delete. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika kita mengklik delete, maka akan muncul sebuah pertanyaan, lanjutkan menghapus. Nah, selanjutnya close. Ketika kita juga mengklik close, maka akan muncul pertanyaan keluar dari aplikasi. Nah, sekarang adalah search. Nah, ini adalah query dari bottom search. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa run. Kita coba run. Oke, sudah jalan. Kita masukkan data baru, misalkan NPM-nya 2019-02-00-02. Nah, di sini saya ingat beberapa NPM teman saya, namanya Nur Fatana, tempat lahir misalkan Takalar. Misalkan di sini tanggal lahirnya 24. Di sini format yang saya gunakan adalah bulan, tanggal, tahun. Nah, kita isi dulu bulannya. Misalkan bulan 3, tanggalnya 28 2001. Domisilinya Jalan Abdullah Desirwa. Daerah asalnya Kabupaten Takalar. Nah, kita klik save. Nah, datanya akan muncul di data source-nya di tabel ini. Ketika kita ingin menambahkan data baru, kita bisa klik add. Nah, akan kosong lagi dan akan set fokusnya ke NPM, ke form pertama. Misalkan lagi saya buat 2019-02-00-34, namanya Arham Sutriawan, tempat lahirnya Bulukumba, tanggal lahirnya bulannya misal 5, tanggalnya 5 2000. Oke, domisilinya di Jalan Alabdi, daerah asal Kabupaten Bulukumba. Oke, save. Berhasil. Kita tambahkan lagi data baru 2019-02-00-74, misalkan namanya Ricky Mahendra, tempat lahir Bulukumba. Di sini misalkan kita bulannya 7, kita isi di sini tanggalnya 2001, domisili Jalan Manggaruti,
daerah asal Kabupaten Bulukumba, save. Nah, kita cukupkan 5, add. Oke, 2019 0200 misalkan 84. Nah, di sini namanya Jajat Sudrajat, tempat lahir Polewali. Oke, misalkan di sini bulannya, bulan lahirnya 9, tanggalnya 2, misalkan 8 2001. Domisilinya sekarang di Jalan Abdullah Deng Sirwa, daerah asal Kabupaten Polewali, Mandar. Oh, Kabupaten Polewali. Oke, save. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang update. Misalkan kita ubah di sini domisilinya. Jadi misalkan daerahnya, karena dia berasal juga dari Bulukumba, misalkan Kabupaten Bulukumba. Update. Nah, di sini terubah jadi Kabupaten Bulukumba. Nah, misalkan dia data yang kita masukkan juga pindah domisili, misalkan dia pindah ke jalan Jalan Alauddin. Oke, kita update. Nah, di sini berubah. Nah, untuk menghapus kita pilih dulu datanya. Misalkan yang ingin kita hapus di sini data pertama, misalkan data pertama ingin kita hapus, kita delete. Nah, di sini muncul pertanyaan seperti yang saya katakan tadi, lanjutkan menghapus, kita klik yes, maka akan terhapus. Nah, untuk searchnya, misalkan kita masukkan kata kuncinya. Di query-nya tadi saya sudah men-setting yang bisa di search adalah npm-nya yang sebagai primary key di database. Maka yang saya masukkan di sini misalkan 2019 020074, kita search, maka muncul nama Ricky Mahendra. Ketika kita merubah di sini jadi 34, maka muncul Arham Sudriawan. Ketika kita kosongkan, maka muncul semua lagi. Mungkin semua bottomnya sudah sudah berhasil jalan. Inilah sebuah sebuah aplikasi Groot menggunakan aplikasi Delphi. Oke, saya bisa ketika saya mengklik close, maka muncul sebuah pertanyaan keluar dari aplikasi. Ketika kita klik no, maka dia akan tetap stay. Ketika kita klik yes, maka akan keluar. Oke, mungkin cukup sekian sebuah tugas dari saya membuat aplikasi Groot menggunakan Delphi 7. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.